Ya, kemudian kita analisis dengan menggunakan FTIR, baik nanofibernya maupun yang sudah didoping dengan asam borat ya, untuk memastikan bahwa kita memiliki nanofiber yang terdoping dengan asam borat. Ini buktikan adalah contoh di sini ya, puncak bahwa asam borat sudah terinkorporasi ke dalam nanofiber yang ditandai di puncak di sekitar 1400 ini. Ini adalah ikatan boron oksigen ya. Kalau kita lihat yang bawah ini adalah polivinyl astat yang tanpa asam borat. Jadi kita bisa lihat perubahannya di sini. Yang utama adalah penambahan boron pada struktur daripada nanofiber. Yang nanofibernya sendiri adalah merupakan polivinyl astat ya, PVAC. Ya, polivinyl astat. Nah, dengan bukti bahwa kita punya boron yang tertanam di dalam nanofiber itu, maka kita bisa gunakan untuk sensor gas amonia, Nah, ini adalah hasil analisisnya ya. Kita injeksi gas amonia ke dalam campuran yang berinteraksi dengan tadi ya nanofiber yang sudah dilapiskan pada quartz kristal microbalan atau QCM. Kemudian osilasinya kita monitor ya, osilasi dari quartz kristalnya. Jadi ini contohnya adalah yang masih belum diinteraksikan dengan gas, ini masih awal ya, masih kita lihat PVAC sendiri, kemudian PVAC yang didoping dengan boron. Nah, untuk memastikan bahwa interaksinya itu selektif, kita juga coba dengan kalau diinteraksikan dengan misalnya uap air seperti apa. Kita ingat bahwa uap air atau H2O ya, itu juga memiliki elektron bebas yang berada pada atom oksigen. Ya, elektron bebas atau non bonding elektron ya, atau free elektron pada atom oksigen pada H2O-nya itu. Jadi HOH-nya ada 2 pasang elektron ya. Ini juga bisa berinteraksi dengan asam Lewis dari asam borat. Jadi kita harus tes itu gitu untuk memastikan bahwa interaksinya bukan hanya karena uap air. Ini kita coba dengan berbagai macam relative humidity ya atau RH, terus diujikan untuk gas amonia. Atau dengan kata lain, kita ingin melihat selektivitas sensor amonia dengan pengganggu ya, terutama yang utama adalah H2O. Oke, nah ini adalah hasilnya, kita bisa lihat ya. Ini hubungan antara konsentrasi dengan delta frekuensi setelah ditambahkan amonia dengan berbagai macam konsentrasi ya. Jadi ini konsentrasi amonia yang ditambahkan di udara, ya tentu saja menggunakan chamber atau ruangan tertutup, diinjeksikan menggunakan injektor ya. Maka kita bisa punya hubungan linear ya. Nah, yang atas ini adalah tanpa doping ya. Jadi dengan tanpa doping asam borat itu ada respon tapi tidak terlalu besar. Atau sensitivitasnya rendah ya. Setelah ditambah asam borat itu sensitivitasnya naik tajam ya. Ya, naik tajam. Nah, yang kanan adalah rasio juga terhadap doping, konsentrasi doping, jadi asam boratnya 2%, 4%, dan 6%. Ya, kita naikkan, ini yang paling optimal sampai saat ini adalah 6% dalam campuran nanofiber yang kita hasilkan, itu mengandung sekitar 6% dari asam borat. Ya, kita publikasikan di jurnal Sensor dan Actuator A di awal tahun 2020. Nah, dari data ini kita bisa memastikan ya bahwa interaksi antara asam borat yang sudah digunakan pada pembentukan nanofiber PVAC ya, itu sangat spesifik untuk gas amonia. Untuk gas amonia. Dan itu sudah kita tes dibandingkan dengan uap air ya. Kita ingat bahwa di udara di udara ini konsentrasi uap airnya cukup tinggi ya. Apalagi kalau musim hujan seperti ini ya, itu kelembaban bisa sampai 80% ya. Kelembaban bisa sampai 80%, artinya adalah uap airnya sangat banyak sekali. Nah, kita tes juga terhadap molekul yang lain yang ada di udara, yang umum ya, yang ada di udara selain amonia ini, yang amonia responnya paling besar, yaitu menggunakan aston, kemudian menggunakan benzena, kemudian etanol, propanol, toluen yang paling umum di udara kan ada ini selalu ya.
termasuk gas metana juga ya. Cuma gas metananya kan kecil, kalau gas metana itu mudah sekali menguap. Nah, ini adalah gas yang mungkin yang paling banyak di udara adalah, apalagi kalau misalnya gas buang kendaraan bermotor itu dideteksi ya, yang utama mesti ada aston, kemudian benzena, toluena itu akan selalu muncul ya. Jadi BTX ya, benzen, toluen sama apa namanya silane ya, BTX istilahnya. Nah, yang kanan adalah respon terhadap amonia dan gas yang lain diambil rasionya ya. Jadi kita bisa lihat yang kanan atas itu adalah respon terhadap amonia dibandingkan aston, benzena, etanol, propanol, toluen. Jadi yang ini sangat spesifik untuk khusus ya, untuk deteksi gas amonia. Ya, yang bawah adalah rasionya ya, yang bawah adalah rasionya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa nanofiber PVAC, polyvinyl alkohol ya, yang sudah didoping dengan boron, itu bisa digunakan untuk sensor gas amonia dengan selektivitas yang sangat tinggi. Dengan selektivitas yang sangat tinggi. Nah, kemudian kita coba untuk ngetes responnya ya, nanofiber yang sudah kita buat dengan menggunakan quartz kristal mikrobalan. Itu kita simpan dalam waktu 30 hari, kemudian kita gunakan untuk sensor ya. Ternyata ada fluktuasi tapi tidak terlalu besar ini. Dari waktu pada saat T-nya adalah hari pertama, 0D ya, sampai 30 days selama 1 bulan, itu perubahan frekuensinya masih bisa dipertahankan ya. Nah, yang kanan atas adalah mekanisme yang kita usulkan ya. Mekanisme yang kita usulkan. Jadi asam borat yang merupakan asam Lewis yang sudah digunakan untuk bersama-sama pembentukan nanofiber ya bersama PVAC tadi, itu akan bereaksi dengan amonia membentuk ikatan kovalen koordinasi ya, kovalen koordinasi. Nah, perubahan frekuensi sebetulnya adalah karena ada ikatan kimia ini. Ada ikatan kimia. Ya, ada ikatan kimia. Meskipun tanpa doping ya, tanpa doping yaitu polyvinylastat ini, PVAC, itu ada interaksi, tetapi interaksinya nggak terlalu kuat. Jadi amonia bisa berinteraksi dengan PVAC tanpa doping, tetapi interaksinya tidak terlalu kuat atau tidak sekuat kalau ditambahkan asam borat sebagai pendoping atau peningkat interaksi antara gas dengan amonia. Nah, berikutnya adalah kita akan melaporkan ini ya, mungkin ini yang terakhir ya karena waktu kita terbatas, yaitu bagaimana meningkatkan sensitivitasnya sensor amonia. Ini kita masih bicara amonia. Mengapa amonia? Amonia adalah merupakan gas yang saya kira banyak sekali ditemukan di udara ya, mungkin khususnya di toilet dan sebagainya. Kalau kita masuk toilet bau amonianya kan tajam sekali, atau mungkin untuk di industri nanti ya, amonia itu dipakai dalam industri pertanian ya, karena di negara maju itu mereka tidak menggunakan urea untuk pupuk ya, umumnya malah mereka menggunakan amonia. Mengapa? Karena lebih efisien, disemprotkan di musim dingin, nanti pas musim semi amonia sudah diserap oleh tanaman, sehingga pada saat musim semi sudah siap untuk ditanami tanaman yang pertanian ya, tanaman pertanian. Nah, kita coba sekarang mendoping tidak menggunakan asam borat, tapi menggunakan asam organik. Kalau asam borat termasuk asam anorganik ya. Yaitu kita tes, yaitu ada 3 asam di sini yang kita tes ya, yaitu asam oksalat, kemudian asam tartrat, dan asam sitrat. Kita sintesis nanofibernya dengan penambahan 3 asam ini ya, 3 asam ini. Nah, setelah itu kita karakterisasi biasa ya, dengan menggunakan TEM dan sebagainya untuk melihat AFM, TEM, dan seterusnya, untuk melihat pembentukan nanofiber, dan kita cek pada sensor ya, yaitu sensor gas amonia lagi. Ya, nah ini adalah pembentukan nanofibernya. Kita lihat frekuensinya, perubahan frekuensinya. Ini baru awal ya, belum dipakai untuk sensor gas, yaitu masih pembentukan di awal. Sebelah kanan adalah perubahan frekuensinya. Jadi 14.000 di awal, kemudian 6.000 dan seterusnya adalah bukti bahwa nanofibernya sudah terdeposit di atas quartz kristal ya, quartz kristal. Jadi bukti kalau
nanofiber terbentuk di atas quartz kristal adalah penurunan frekuensi. Ini frekuensinya adalah turun sebesar ini. Nah, selanjutnya ini adalah citra AFM ya, Atomic Force Microscopy yang kanan. Kemudian yang kiri adalah citra SEM dari nanofiber yang dihasilkan ya. Jadi standar kalau kita memiliki film ya, itu untuk mendeteksi istilahnya morfologi ya daripada film itu akan mudah menggunakan Atomic Force Microscopy karena kelihatan konturnya ini ya. Akan kelihatan konturnya ini. Jadi konturnya yang kasar bisa dilihat dari sini. Itu adalah menunjukkan ada rongga-rongga ya. Kalau seperti ini berarti ada berongga-rongga yang mengindikasikan bahwa nanti rongga-rongga ini akan berinteraksi dengan gas ya. Ya, dengan gas. Nah, yang kiri adalah foto SEM-nya. Ya, foto SEM-nya. Jadi kita bisa melihat di sini setelah di-doping dengan menggunakan asam sitrat, kemudian asam askorbat dan asam tartrat, itu ada perubahan yang mendasar dari struktur nanofibernya ya. Kemudian kita tes sama dengan tadi, kita coba untuk deteksi gas amonia, ya gas amonia. Kita bisa melihat ini adalah perubahan konsentrasi amonia sebagai fungsi perubahan frekuensi ya. Jadi yang E dan F kelihatan sekali ini adalah perubahan konsentrasi sebagai fungsi atau selisih frekuensi. Jadi semakin tinggi perubahan konsentrasinya, semakin besar perubahan frekuensinya. Jadi linear ya, linear. Jadi ini kita tes dari mulai 20 mg per liter sampai 300 mg per liter. Ya. Nah, yang paling kiri bawah ini adalah koreksi terhadap uap air sama ya. Jadi koreksi terhadap uap air. Jadi yang hitam itu amonia bercampur dengan H2O ya. Kemudian yang merah ini adalah uap air yang sudah dikoreksi untuk kemudian dihilangkan pengaruh uap airnya. Jadi yang merah setelah dikoreksi penambahan H2O-nya karena kelembaban sekali lagi itu akan berinteraksi dengan gas yang ada di udara ya, kemudian akan bereaksi dengan nanofiber. Yang nanofiber. Nah, kemudian standar ya kita tentukan seperti limit deteksi, kemudian sensitivitas, limit kuantifikasi untuk sensor ya, untuk sensor gas amonia. Jadi ini cukup linear hubungan antara konsentrasi sebagai fungsi frekuensi ya. Jadi contohnya ini yang kiri bawah adalah konsentrasi amonia, kemudian adalah delta F-nya. Ini delta F-nya. Oke. Yang lain adalah selektivitas terhadap gas-gas yang lain ya. Kemudian juga dibandingkan dengan doping yang lain yaitu oxalic acid, asam oksalat dan tanpa doping. Jadi yang paling utama ini kita lihat kurva hubungan antara konsentrasi amonia dengan perubahan frekuensi dari osilator atau quartz crystal microbalance ya, quartz crystal microbalance atau QCM ya. Nah, setelah kita cek, ini adalah perubahan atau penurunan ya massa yang diikuti dengan perubahan frekuensi ya. Jadi kita bisa lihat di sini delta M-nya ya. Delta M adalah perubahan massanya perkiraannya dari frekuensi ya. Kemudian respon time dalam second ya. Ini responnya juga cukup cepat, sampai 20 detik sudah stabil ya. Untuk yang citric acid itu 11 detik sudah respons kami sudah bagus. Kemudian ini adalah koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi. Jadi kita coba absorpsi, disopsi dan sebagainya untuk memastikan bahwa sensor bersifat reversible ya. Ini juga baru kita kita terbitkan, sudah diterima di American Chemical Society Journal, yaitu Applied Nanomaterial. Nah, ini adalah parameter analitik yang kita peroleh dengan menggunakan polyvinyl acetate ya, dengan berbagai macam doping ya.
yaitu asam oksalat, kemudian asam tartrat, dan asam sitrat atau citric acid. Ya, Ca adalah citric acid. Jadi bisa kita lihat sensitivitasnya ya. Ya, sensitivitasnya kemudian linear range-nya, daerah deteksinya antara 5 sampai 50 untuk asam sitrat ya. Saya cukup baik. Nah, sensitivitasnya juga sangat bagus, yaitu 2,95 Hz ya per miligram per liter gas ya. Jadi ini kita bisa lihat yang paling bagus adalah dengan menggunakan citric acid. Limit deteksinya dan seterusnya, limit deteksinya bisa lihat 0,55, limit kuantifikasinya 1,7, kemudian respon time-nya 31 detik, recovery time-nya 124 detik, dan kesalahan analisis sekitar 4%. Ya, itu kalau menggunakan citric acid. Jadi kita doping dengan asam oksalat, asam tartrat, dan asam sitrat. Ternyata yang paling baik untuk doping nanofiber PVAC, yaitu parameternya adalah sensitivitas, daerah linearitas, kemudian limit deteksi, limit kuantifikasi, waktu respon, waktu recovery, dan kesalahan analisis adalah menggunakan pendoping ya, pendoping asam sitrat ya, pendoping asam sitrat. Nah, ini mekanisme yang kita usulkan, doping dengan asam sitrat. Tadi asam yang namanya juga asam sitrat berarti banyak mengandung gugus karboksil yang kemudian dia berinteraksi dengan amonia ya. Jadi melalui ikatan hidrogen yang paling utama ya, ikatan hidrogen. Jadi amonia akan punya satu pasang elektron, kemudian hidrogennya berinteraksi dengan amonia. Ini adalah ikatan hidrogen yang kemungkinan terjadi ya. Jadi bukan ikatan kompleks, tapi adalah ikatan hidrogen. Dan itu bisa dibuktikan dari perubahan frekuensinya itu. Nah, dites juga terhadap molekul organik yang lain yang umum ada di udara, yaitu antara lain adalah aston, kemudian benzen, etanol, propanol, toluen ya. Dan dengan amonia sendiri sebagai target analit ya, jadi sangat selektif ya, sangat selektif terhadap amonia. Sementara gas yang lain tidak terlalu selektif. Oke. Yang kurva B adalah merupakan tes keterulangan ya, atau repeatabilitas sensor terhadap gas amonia. Jadi ini diinjeksi, kemudian stabil, dirilis, kemudian injeksi lagi, rilis ya, injeksi lagi, dan seterusnya. Jadi rilisnya menggunakan H2O. Kemudian yang ini adalah cara menentukan respon time-nya ya. Respon time adalah dari saat injeksi sampai diperoleh frekuensi yang stabil. Ya. Terus di bawah adalah respon terhadap yang lain, tadi ada amonia sendiri, kemudian aston, benzen, etanol, propanol, toluen, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah, kita dari metode deteksi ya, gas terutama yang ini, yang bagian kedua ini, bagian gas, itu bisa kita lihat data misalnya dari Scientific Report yang kita tulis di tahun 2019, kemudian Science Malaysiana 2019, Sensor 2018, kemudian analisis benzen, toluen, dan silane di Chemosensor 2019. Result in basic itu untuk analisis khusus ya, yaitu asam astat anhidrid ya. Jadi kita punya beberapa sensor yang mungkin setara dengan, kalau tadi saya hanya menyampaikan 2 karena waktunya nggak cukup ya. Kemudian analisis alkohol primer ya, terutama dari metanol, etanol, propanol yang tidak bercabang, itu kita tulis di jurnal sensor dan aktuator yang A awal tahun ini juga ya. Lalu kemudian untuk analisis kelembaban ya, humidity sensor, itu di Journal of Sensor and Sensor System di tahun 2019. Ini yang paper kita yang terbaru terkait analisis gas dengan menggunakan nanofiber, memakai metode quartz crystal microbalance. Jadi peluang ya
peluang untuk publikasi di bidang sensor gas khususnya ya, dan juga sensor ion dalam larutan menggunakan nanopartikel dan nanofiber itu sangat terbuka ya sangat terbuka. Intinya adalah kita harus bisa mencari ya beberapa fenomena yang kita bisa menjelaskan dengan baik. Misalnya interaksi gas dengan nanofiber tadi, kemudian ion dengan koloid, nanopartikel di dalam media air, dan yang utama adalah ketika kita mendapatkan fenomena perubahan konsentrasi sebagai fungsi misalnya seperti fungsi frekuensi atau fungsi konsentrasi yang terkait dengan surface plasmon resonan, itu kita harus bisa menjelaskan mekanisme yang terjadi. Jadi saya kira itu sebagai sharing pengetahuan saya. Ini kira-kira presentasi saya 1 jam. Kita masih pada waktu untuk diskusi ya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Dian yang memoderatori acara ini. Saya kira itu, terima kasih. Saya sangat senang kalau ada banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan berarti keterkaitan dengan yang saya sampaikan cukup baik dan mungkin ketertarikannya juga penting ya. Barangkali ada yang ingin melanjutkan penelitian nanomaterial itu ya, khususnya dalam aplikasinya sebagai sensor kimia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Monggo silahkan yang mau bertanya untuk berdiskusi, bisa kami persilahkan. Biarina Ningsih menanyakan, faktor apa yang paling menentukan keberhasilan mendapatkan material yang berukuran nano dan mendapatkan bentuk yang seragam? Ya. Jadi saya kira pertanyaan sangat mendasar ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan bentuk yang kita inginkan, karena sebagai sensor itu kalau bisa kan bentuknya harus seragam gitu ya. Karena kalau seragam itu nanti puncak absorbansinya kan menjadi tajam kan gitu ya. Mungkin sedikit ini saya sampaikan sedikit. Ya, nah di sini kayaknya. Nah ini ya. Jadi kiri atas ini yang ini adalah perak nanopartikel yang ukurannya seragam. Itu punyanya tajam. Jadi di 421 nanometer. Jadi absorbansi ini sebenarnya bukan absorbansi tapi adalah dari sifat surface plasmon resonan absorban ya. Nah, untuk menghasilkan nanopartikel yang ukuran seragam, bentuk kalau bisa juga bentuknya juga seragam. Kalau bentuknya bola, kalau bisa bola semua, itu akan menyebabkan dia menjadi puncaknya ramping gitu ya, ramping. Dan kalau dia berinteraksi dengan ion, itu nanti penurunan absorbansi juga kelihatan jelas ya, turunnya kelihatan. Kalau lebar akan agak susah kalau lebar kan. Nah, misalnya ada puncak yang di 500 misalnya ada lagi kan repot tuh. Nah itu nanti kaitannya adalah dengan sensitivitas ya, dengan sensitivitas. Yaitu, nah yang umum kita kendalikan adalah supaya dapat ukurannya seragam adalah menentukan capping agent ya. Menentukan capping agent. Capping agent adalah biasanya polimer atau molekul kecil ya yang bisa membatasi pertumbuhan kristal. Ya tadi di awal saya nggak sempat menyampaikan karena waktunya terbatas. Jadi intinya gini, kalau kita punya koloid nanopartikel di dalam media polimer ya, di mana polimer itu seolah-olah dia melingkupi nanopartikel dengan ukuran yang seragam ya. Jadi kalau bentuk pori ya porinya seragam gitu. Nanopartikel dalam media kan bisa membentuk rongga-rongga gitu ya. Ya bentuk rongga-rongga seperti misalnya kalau kita punya misalnya sodium dosesil sulfat dalam air kan bentuk rongga-rongga ya misalnya sebagainya, itu kan kalau ukurannya seragam nanti pembentukan nanopartikel di dalam rongganya itu juga akan seragam ya, di dalam nanopartikel ini akan terbentuk yang seragam. Itu yang pertama. Jadi pemilihan capping agent yang cocok, yang pas ya. Nah, ada beberapa kriteria untuk membentuk capping agent yang bagus, antara lain ya. Antara lain kalau misalnya kita pilih capping agent yang bersifat polar misalnya ya. Kemudian ada capping agent yang bersifat non polar, atau
kalau di dalam media air mungkin ada gugus yang bisa berinteraksi dengan H2O juga. Jadi seperti misel lah gitu ya, kira-kira ya. Seperti misel walaupun tidak misel ya. Misel tapi terbentuk oleh polimer. Nah, nanti dia akan menentukan pembentukan kristalnya, akan mempengaruhi bagaimana penumbuhan kristal di dalam capping agent tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peran dari reduktor. Jangan lupa ya, reduktor. Jadi reduktor tadi sudah saya sampaikan, mungkin terputus ya sebagian karena tadi enggak. Nah, ini contoh ya, reduktor. Ini reduktor kalau ini kebetulan untuk AG ya. Nah, nanti misalnya yang lain saya nggak tahu untuk AU, barangkali juga berbeda, tapi ya karena saya nggak punya pengalaman dengan AU karena saya ingin memanfaatkan yang AG dulu. Itu kita bisa lihat. Ternyata kecepatan reduksi itu akan menentukan ukuran partikel, ya, akan menentukan ukuran partikel. Jadi semakin cepat reduksinya, maka pertumbuhan kristalnya makin cepat, maka partikelnya akan menjadi lebih besar, ya, lebih besar. Jadi contohnya misalnya ini ya, kita lihat ya yang ini ya, yang D itu ya, yang D itu ya. Nah, itu D. Nah, itu bentuknya besar dan enggak teratur juga ternyata ya. Yang A itu dengan reduktor asam askorbat. Ternyata yang paling seragam itu bentuknya hampir sama dengan bola ya. Nah, yang E ini dengan hidrasin. Nah, hidrasin reduktor kuat juga. Ya, ternyata bentuknya adalah ukurannya menjadi besar dan heksagonal. Ya, jadi ini kebetulan kita menggunakan media yang sama ini ya, yaitu polivinil alkohol sebagai media pendispersi koloid. Lalu disintesis dengan menggunakan prekursor AgNO3, konsentrasinya kira-kira 100 ppm ya, 100 mg per liter. Nah, kita hasilkan seperti ini. Itu yang kedua ya, yaitu reduktor. Nah, kondisi yang lain yang juga mempengaruhi adalah suhu ya. Jadi ketika kita melakukan reaksi, kan kadang-kadang diperlukan pemanasan ya. Jadi ini seperti ini ya, dipanaskan. Jadi pemanasan itu juga akan menentukan laju pertumbuhan kristal. Jadi kalau panasnya tinggi, itu agregasinya cepat. Ya, agregasinya cepat sehingga partikelnya menjadi lebih besar. Kalau terlalu lambat pemanasannya, reaksinya menjadi lambat. Nanti pembentukannya menjadi beberapa hari bahkan ya minggu ya. Yang idealnya kalau ini pengalaman kita untuk menghasilkan nanopartikel perak pada pemanasan yang ideal sekitar 80 derajat. Jadi panaskan dulu sebelum ditambah reduktor ya. Itu dipanaskan 80 derajat, kemudian baru ditambahkan reduktor. Contohnya adalah asam askorbat, atau tadi sodium borohidrida, atau glukosa, atau yang lain-lain itu, yang lain hidrasin dan sebagainya. Itu ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah konsentrasi prekursor. Ya, konsentrasi prekursor. Jadi Ag nanopartikel itu konsentrasinya harus diatur supaya optimum dalam pembentukan atau pertumbuhan kristalnya. Jadi kalau pertumbuhan kristalnya cepat, itu biasanya partikelnya jadi besar ya. Nah, dari pengalaman saya atau para mahasiswa saya yang mengerjakan, itu akan lebih baik kalau konsentrasi AgNO3-nya atau perak nitratnya itu diatur sesuai dengan kondisi reaksi ya. Ini kalau misalnya contoh aja ini, untuk reduktor asam askorbat ini biasanya untuk menghasilkan nanopartikel yang seragam tadi, bentuknya bola ya, seperti ini ya, yang A, itu kira-kira konsentrasinya kisarannya adalah 50 mg per liter sampai sekitar 100 mg per liter sebagai konsentrasi awal ya. Lalu kemudian di atas 250 nanometer, di atas 250 mg per liter itu ukurannya jauh di atas 100 nanometer, jadi partikelnya besar banget. Ya, partikelnya besar sekali. Nah, ini 4 poin yang saya sampaikan ya, yaitu peran capping agent, kemudian reduktor, kemudian kondisi reaksi seperti panas, terus pengaruh prekursor tadi ya, konsentrasi prekursor akan menjadi faktor yang menentukan dalam mengendalikan reaksi ya, untuk menghasilkan nanopartikel.
ya, mengendalikan reaksi. Jadi kuncinya adalah reaksi dalam koloid untuk menghasilkan nanopartikel juga harus dikendalikan. Kalau tidak nanti hasilnya apa namanya tidak seperti yang diinginkan ya. Nah, khusus untuk aplikasi di bidang sensor, maka yang paling baik adalah kalau dia partikelnya itu adalah ukurannya seragam dan bentuknya juga seragam ya. Jadi kalau Anda lihat mungkin Ibu bisa lihat nih yang mana yang paling seragam dan mana yang ukurannya atau ukurannya kecil ya dan bentuknya seragam. Jadi kita bisa menggunakan yang A atau yang B ya. Tetapi untuk sensor yang D nggak bagus karena nanti puncak absorbansinya akan melebar ya karena bentuknya berubah. Ada macam-macam itu kan. Ada yang batang, ada yang heksagonal. Jadi seperti ini adalah heksagonal ya. Kemudian yang adalah rod. Ini ada yang rod, ini ada juga heksagonal. Jadi di awal sudah saya singgung nih, bentuknya kita bisa menghasilkan yang mana aja nih. Bisa seperti ini, heksagonal, bentuk spherical, segitiga, kubus, bahkan spiral ya, atau rod. Jadi kita bisa menghasilkan semuanya ini. Ini semuanya jadi mungkin ya. Semuanya menjadi mungkin dengan pengendalian reaksi yang apa namanya, yang sesuai. Ya, pengendalian reaksi yang sesuai. Jadi reaksi bisa dihasilkan sesuai dengan yang kita inginkan, tapi harus dikendalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roto. Pertanyaan selanjutnya, nanopartikel yang terpolarisasi oleh radiasi sinar tampak, apakah ada cara polarisasi nanopartikel selain menggunakan radiasi sinar tampak? Apakah ada syarat tertentu dari suatu nanopartikel yang bisa digunakan sebagai material sensor? Ya, untuk apa namanya polarisasi ini ya elektron pada nanopartikel itu kalau kita ingin menggunakannya sebagai sensor kolorimetri ya, kolorimetri berarti harus berwarna ya, sesuai dengan namanya kolorimetri ya, maka akan lebih baik ya kalau kita gunakan cahaya tampak ya, jadi visible, kita pakai cahaya tampak. Nah, pada cahaya yang tidak tampak, jadi misalnya ultraviolet itu bisa juga sih 200 sampai 400 nanometer, tetapi nanti kita mendeteksinya harus menggunakan spektrofotometer. Ini aja pendekatan sebetulnya bukan yang sebenarnya ya, karena kan dia tidak punya absorbansi ya, tapi adalah plasmon resonan. Itu bisa dengan menggunakan UV, tapi biasanya tidak bisa diamati dengan mata. Untuk kolorimetri agak tidak terlalu perubahan warnanya nggak terlalu ekstrim. Itu yang pertama ya. Jadi ini kalau bisa radiasinya yang digunakan adalah visible supaya kelihatan warnanya. Jadi kan warnanya kalau mungkin kelihatan seperti ini kan warnanya ya visible nampak. Nah seperti ini. Ya, warnanya kelihatan ini kan yang A adalah asalnya, yang B setelah bereaksi dengan ion, yang C setelah tambahkan marker ya untuk mengetahui apakah ada reaksi dengan apa namanya Fe3+. Buktinya adalah dia membentuk Fe2+ ya di marker dengan warna merah. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ya, supaya dia punya plasmonik tadi ukurannya harus kecil ya, karena sifat plasmonik hanya dimiliki oleh nanopartikel. Jadi kalau ukurannya 500 nano ya nggak ada, nanti warnanya dia abu-abu ya. Dia nggak punya sifat plasmonik. Jadi misalnya kita sintesis perak nanopartikel tanpa kontrol, jadi nanopartikelnya nggak jadi ya. Jadi tanpa capping agent, tanpa reduktor yang dikontrol, konsentrasi awal mungkin 2 molar atau 1 molar bahkan ya, maka kita dapatkan ukuran partikelnya di atas mikron, maka dia tidak akan punya sifat plasmon. Jadi kalau sifat plasmon itu kisarannya, ya kisaran ukuran partikelnya adalah pada daerah di bawah 100 nanometer. Ya, di bawah 100 nanometer. Jadi ukurannya harus di bawah 100 nanometer. Mengapa? Karena apa namanya ada teori yang mengatakan begini. Ya, ada yang mengatakan begini.
Kalau panjang gelombang untuk eksitasinya, saya ulangi ya, kalau panjang gelombang eksitasinya itu apa namanya lebih atau sama mungkin ya, atau lebih besar ya, atau lebih kecil ya dibandingkan lebih kecil. Jadi gelombang eksitasinya gini. Kita eksitasi nanopartikel misalnya panjang gelombangnya 500 nanometer. Ukuran nanopartikelnya mungkin 1000 nanometer, maka nggak akan terjadi interaksi itu. Ya, karena apa? Tidak terjadi eksitasi. Elektronnya nggak mengalami eksitasi nih. Ya, elektronnya tidak mengalami eksitasi atau tidak terjadi polarisasi muatan. Maka dia juga nggak akan berfungsi sebagai sifat plasmonik nanti ya, sifat plasmonik. Sehingga ukurannya harus kecil, di kisaran ya kalau mahasiswa saya sintesis mungkin sekitar ini yang tadi ya, maaf ya sebentar. Di sini ya, yang A ini kisarannya adalah 10 sampai 15 nanometer. Yang A itu 10 sampai 15 nanometer itu cocok untuk sensor kolorimetri ya, sensor kolorimetri. Jadi A adalah sekitar 10 sampai 15 nanometer yang paling idealnya gitu. Oke, silakan yang lain. Kalau ini adalah PSA, data PSA-nya ya. Ini bentuknya logaritma jadi nggak bisa kelihatan dengan baik ya. Ya, bentuknya kan logaritma ini. Oke. Terima kasih Pak Roto. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ini ada pertanyaan dari adik mahasiswa. Apakah cara mengetahui larutan nanopartikel? Apakah ada cara? Adakah cara mengetahui larutan nanopartikel telah terbentuk secara visual? Ya, untuk mengetahui kalau nanopartikelnya terbentuk secara visual adalah yang paling mudah dari warna ya. Jadi warna ini adalah indikator saja sebetulnya. Mengapa? Karena nanopartikel khususnya untuk logam ya, logam. Yang lain sebenarnya enggak. Kalau misalnya nanopartikelnya adalah seperti misalnya quantum dot ya, karbon ya, itu enggak berwarna juga sih. Tetapi untuk nanopartikel AU, kemudian Ag, kemudian misalnya kadmium sulfida CDS, ZNS dan sebagainya itu quantum dot material. Itu tandanya adalah ada perubahan warna aja. Warna ini adalah merupakan indikasi tadi ya, sifat plasmonik ya, sifat plasmonik. Jadi sifat plasmonik yang ini itu muncul sebagai atau diindikasikan sebagai perubahan warna. Ya, perubahan warna. Iya, jadi itu ada warna adalah indikasi. Walaupun sebetulnya adalah warna itu bukan karena apa namanya? Dia punya gugus kromofor bukan ya. Tapi karena ada elektron pada ikatan logam yang terpolarisasi oleh radiasi elektromagnetik. Yaitu warna. Itu indikasi yang utama ya. Ya, kalau dia ada perubahan warna berarti koloid nanopartikelnya terbentuk. Oke. Ya. Indikasi yang visual ya. Visual dari perubahan warna itu sudah terbentuk koloidnya ya Bapak? Ya, betul. Mahasiswa melakukan penelitian itu memvariasikan konsentrasi Ag dan NaPH4. Ya. Dan larutan terbentuk mulai dari berwarna hitam, coklat, dan merah jingga. Kemudian yang ditanyakan kira-kira mana nanopartikelnya? Ya, jadi betul ya bahwa warna, saya ulangi ya, warna itu mengindikasikan ya bentuk dan ukuran. Jadi mungkin di sini ya, mungkin saya menangkap pertanyaannya gini aja. Nah, warna itu akan memberikan indikasi bentuk dan ukuran. Jadi contohnya gini, kalau ukurannya
untuk Ag nanopartikel atau nanopartikel perak, kalau ukurannya sekitar tadi 10 sampai 15 nano, itu warnanya adalah kuning ya. 10 sampai 15 nano itu ukurannya kuning warnanya. Lalu kemudian kalau geser mendekati 50 nano, itu warnanya menjadi merah. Ya, merah. Jadi nanti puncaknya geser ke, nah ini, geser. Puncaknya sini ya. Bentar. Nah ini warnanya ini kan kuning, kalau ini warnanya kuning ya. Di 421 itu kuning. Kemudian kalau besar, ukurannya sekitar 50 nano, itu gesernya ke arah merah. Merah itu nanti puncaknya mungkin sekitar 500 ya. Ya 500. Jadi merahnya kan juga nanti juga variasi, ada merah agak tua, kemudian merah muda dan sebagainya. Kemudian makin besar lagi nanti ke arah ini biru. Ya, biru itu nanti ukuran nanopartikelnya mungkin di atas 100 nanometer. Ya, itu indikasi utama gitu. Nah, selanjutnya bentuk juga menentukan ya. Kalau bentuknya bola, nah bentuknya bola itu biasanya puncaknya tunggal seperti ini ya. 421 kan tunggal puncaknya. Kalau ada bentuk yang lain nanti ada puncak yang lain yang muncul di tempat lain ya. Misalnya di 600 ada puncak lagi. Ya kita lihat yang paling kiri aja, paling mudah untuk mengindikasikan. Ini kebetulan kan saya pakai bentuknya yang bola, jadi enak untuk membandingkan ya. Kalau misalnya ada puncak lain di sekitar 600 atau 550, nanti ada puncak-puncak seperti bergelombang-gelombang itu berarti bentuknya tidak seragam ya. Bentuknya tidak seragam, berarti ada yang tadi di awal sudah saya tunjukkan ya. Ini bentuknya bisa batang atau bisa segi 6 heksagonal seperti ini ya. Nah ini jadi yang kiri bawah itu kalau dianalisis dengan UV visible itu nanti puncaknya ada di beberapa tempat ya, karena bentuknya beda-beda. Ada heksagonal kan, itu ada yang ini seperti ini kan heksagonal nih. Kemudian ada yang bola, ada juga yang bola. Jadi puncaknya nanti ada 2 atau 3. Yang D apalagi nih Anda lihat ya. Yang D kalau Anda lihat itu bentuknya ada yang batang atau rod ya. Kemudian ada yang heksagonal ini. Terus ada yang bentuk spherical, bola ini ya. Spherical itu bola. Nah ini puncaknya bisa 3 atau 4 ini. Ya 3 atau 4 puncaknya di apa namanya, di surface plasmon absorban tadi ya. Ya oleh sebab itu kalau kita sintesis memang harus dites ya dengan TEM ya, untuk memastikan yang mana yang kita punya, apakah yang A atau yang B atau yang C atau yang D atau campuran dari mereka. Nah saya sebelum melakukan untuk analisis itu harus dicek dulu saya pakainya yang A yang paling ideal ya. Supaya kenapa? Karena nanti perubahan konsentrasi analit itu akan mudah diikuti. Yang ini ya, yang seperti ini. Dan diikuti. Oh, ternyata puncak di 421 nanometer itu turun. Oh, berarti puncak ini aja yang kita amati. Kemudian kita mencoba apa istilahnya? Mengusulkan mekanisme reaksi. Kalau puncaknya banyak kita bingung mana yang akan kita apa namanya? Deskripsikan ya, yang akan kita jelaskan. Jadi begitulah kira-kira apa namanya? Pengaruh ya bentuk dan ukuran terhadap karakteristik dari koloid ya, yang bisa diindikasikan dari warna yang utama. Warna sebenarnya nggak cukup ya, karena harus dilihat spektranya. Oke, gitu aja mungkin ya. Matur nuwun. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ini ada satu lagi Bapak dari tadi Wapri. Chat mahasiswa menanyakan untuk yang aplikasi dari Ag nanopartikelnya bagaimana Bapak? Ke lingkungan. Ya, kalau untuk misalnya apa namanya, untuk analisis ya, katakanlah tadi saya berikan contoh ya, untuk analisis PB kan ada dalam lingkungan ya, di lingkungan kan ada PB toh. Ya, jadi kalau misalnya kita untuk analisis PB ya, yang utama sampel yang dari lingkungan kalau bisa dipisahkan ini ya, kalau misalnya ada lumpur dan sebagainya harus diambil karena kalau lumpur mengganggu ya.
difilter saja. Jadi kalau misalnya ada lumpur dan sebagainya difilter, karena kan ion PB mesti larut dalam air kan, ion PB12 kan larut dalam air, difilter, di sentrifuge juga nggak apa-apa kalau mau di sentrifuge ya, sampel lingkungan biasanya macam-macam. Terus yang kedua adalah kalau misalnya pH-nya tidak, ini kan pH-nya yang idealnya harus dikontrol ya reaksinya, sekitar pH ya 78 lah kira-kira, 78. Kalau pH-nya tidak sampai segitu, maka harus dikendalikan pH-nya, yaitu menggunakan asam borat atau buffer borat ya. Borat buffer kan pH-nya sekitar 7 atau fosfat ya. Jadi harus dikendalikan, karena kalau enggak nanti absorbansinya enggak menunjukkan konsentrasi. Jadi dikendalikan ininya. Setelah itu baru kita ambil ininya, kita ambil sampelnya. Jadi dikendalikan pH-nya, kemudian diambil berapa mikroliter. Dan perkiraan konsentrasinya harus tahu juga. Jadi misalnya tadi contohnya kalau untuk PB, ini kita bisa lihat ya. Contohnya untuk PB di lingkungan itu kisarannya sih sekitar di bawah 1 miligram per liter ya. Kalau di atas itu bahaya banget. Jadi harus di bawah 1 miligram per liter. Nah itu kalau PB sekitar 1 lah maksimal, kalau 1 udah tinggi tuh. Nah kemudian kita lihat konsentrasinya ini ya, untuk deteksinya kita bisa lihat ini. PB kan daerah ini linearitasnya antara SIA taruh 1 sampai 6 ya. Ya ini sebenarnya setelah 6 udah mulai datar ya, enggak ini. 1 sampai 6 miligram per liter. Jadi kalau terlalu tinggi harus diencerkan pada daerah ini. Harus diencerkan sampai daerah 1 sampai 6 mikrogram per liter. Jadi gitu. Jadi itu mekanisme pemilihan metodenya ya, sama preparasi sampelnya. Jadi seperti pH harus diatur, kemudian kalau sampelnya kotor ya harus dipisahkan, karena kan kita analisis ion ya. Ion itu kan larut dalam air, jadi bisa disentrifuge atau disaring gitu ya. Ya itu seperti itu mungkin yang harus kita kendalikan atau kita kontrol supaya tidak terlalu mengganggu dalam analisis. Ya, mengganggu dalam analisis. Oke, Bapak. Oke. Kalau yang dari ini yang LSPR spektra ini, ada yang 10 mikrogram per liter ini ya Pak? Iya, 10 mikrogram per liter. Jadi kan kecil banget, itu kan 10 ppm ya? Iya. 10 ppm, maaf, 10 ppb ini bukan 10 ppm. Kalau ppm kan miligram per liter, ini 10 ppb, jadi sangat sensitif ya. Iya, sangat sensitif ya. Oke. Ini sebenarnya bukan absorbansi, tapi adalah plasmon resonan dari nanopartikel ya. Jangan salah, ini dikiranya absorbansi. Jadi kalau nanopartikel nggak punya absorbansi sih, dia punyanya adalah sifat plasmon tadi ya. Sifat plasmon. Sehingga yang pas ya ini sebenarnya pendekatan saja. Jadi kita nggak membaca absorbansi dari sisi ini ya, gugus kromofornya tidak. Karena penyerapan oleh gugus kromofor bukan, tapi karena polarisasi elektron pada nanopartikel ya. Jadi kadang-kadang salah pengertian dikiranya nanopartikel punya absorbansi. Dia tidak punya absorbansi. Yang ada adalah sifat plasmonik. Ada pertanyaan selanjutnya Bapak. Untuk larutan nanopartikel sebaiknya saat pengeringan untuk mendapatkan serbuk NPS-nya itu menggunakan oven atau suhu ruang. Jadi takutnya nanti apakah berpengaruh, misal di oven nanti suhunya berpengaruh gitu. Ya, kalau jadi sebenarnya gini, untuk memisahkan nanopartikel misalnya untuk X-ray, ya ini contohnya untuk X-ray ya, itu memang harus dipisahkan. Biasanya mahasiswa saya kalau misalkan di sentrifuge ya, kemudian dikeringkan di angin-anginkan aja di suhu kamar. Kalau misalnya di oven jangan sampai melebihi dari 100 derajat ya. Untuk karakterisasi ini seperti ini ya. Yang ini ya. Nah, X-ray ini harus dipisahkan dengan sentrifuge. Kalau disaring juga nggak bisa. Disaring nanti nanopartikelnya nempel di kertas saring. Misahkan agak susah juga. Jadi idealnya adalah karena bentuknya nanopartikel koloid ya, itu di sentrifuge kira-kira ya
kalau bisa 20 RPM, 20.000 RPM, ya 20.000 bukan 20.000 RPM selama sekitar 20 menit biasanya dia udah mengendap nanopartikelnya. Ya, kemudian apa namanya? Cairannya dibuang atau supernatannya dibuang ya, supernatan yang di atas kan, supernatan dibuang, kemudian endapannya diletakkan di cawan Petri, kemudian diangin-anginkan saja di oven atau di ini nanti kering, kemudian di X-ray ya. Jadi di X-ray juga nggak masalah karena air juga nggak akan terdeteksi di X-ray kan, kan air kan nggak terdeteksi di X-ray juga nggak masalah. Nah itu yang untuk misalnya mau karakteristiknya menggunakan XRD ya, menggunakan XRD. Ya, ya. Ini ya Pak, sudah bisa ya. Iya. Oke, ada pertanyaan berikutnya ya Pak. Untuk sintesis Ag nanopartikel, sebaiknya perbandingan konsentrasi antara AgNO3 dan reduktornya berapa banding berapa ya Pak? Ya, tadi yang utama itu adalah pertama konsentrasi Ag-nya kan sekitaran ya maksimal 100 mg per liter ya. Ya, 100 mg per liter. Enggak, kalau terlalu tinggi nanti partikelnya tidak jadi nano. Jadi 100 mg per liter itu dikonversi ke mol per liter nanti ya. Kan berat atom Ag kan 108. Dijadikan mol per liter. Nah, reduktornya itu kalau misalnya kita gunakan apa namanya asam askorbat itu setengah molnya cukup karena kan satu mol Ag plus itu akan direduksi dengan 1 mol elektron ya. Ya, jadi kalau 1 mol asam askorbat itu nanti akan menghasilkan 2 mol elektron. Jadi tinggal separuhnya ya. Jadi molnya nanti tidak dirasiokan kira-kira ya. Mol Ag itu 2 kali molnya asam askorbat. Atau separuhnya kalau mau ya. Asam askorbatnya separuh molnya dari Ag plus ya. Ag plusnya tadi harus dijadikan mol ya, bukan ppm tapi jadikan mol. Karena reaksi dalam apa namanya dalam kimia kan yang merupakan stoichiometri itu adalah mol ya, bukan ppm ya, bukan ppm tadi jadikan mol. Ya sekitar itu ya, sekitar itu. Nah untuk reduktor yang lain ya dihitung ya, dihitung molnya berapa. Jadi misalnya satu mol natrium borohidrida itu berapa? Misalnya NaBH4 ya. Itu berapa mol elektron. Jadi gitu. Sehingga apa namanya jumlah mol Ag plus dengan jumlah mol elektron yang akan mereduksi itu kira-kira sama ya. Kira-kira sama. Enggak boleh kurang. Kalau kurang nanti Ag plusnya masih belum tereduksi semua. Kalau terlalu banyak nanti sisa reduktornya itu barangkali berinteraksi dengan analit ya, barangkali ya. Saya nggak tahu juga, belum mencoba, tapi kira-kira ya kalau terlalu banyak juga nanti berinteraksi dengan analitnya. Oke, kira-kira gitu ya. Kira-kira bayangannya gitu ya untuk ngitung atau mengendalikan supaya reduktornya dengan apa molnya itu tidak jomplang rasio molnya ya. Baik, terima kasih. Silakan mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Di YouTube mungkin ada. Mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dari para peserta kuliah umum. Saya Ya. terima kasih banyak pada Pak Roto sudah membagi ilmunya tentang nanomaterial. Ya. Mudah-mudahan nanti mungkin bisa bekerja sama. Boleh. Iya, boleh.
Ya. Ya, mungkin ini ya pesan saya terakhir nih kan apa namanya wilayah riset di bidang nanomaterial itu kan tidak hanya pada sensor juga. Tadi sudah saya katakan di sintesisnya juga sudah merupakan area sendiri kan sintesisnya ya. Saya kan publikasi misalnya ini contoh aja di bagian ini ya. Di bagian sintesis sudah merupakan area sendiri ya. Memahami mekanisme reaksi sudah suatu area sendiri. Sensor itu hanya bagian kecil ya sebetulnya untuk memahami nanopartikel. Nah kebetulan kan karena saya bidang asli saya kan kimia analitik ya, jadi saya kaitkan dengan analisis kimia. Tapi sebetulnya riset di bidang nanomaterial itu tidak terbatas untuk sensor. Ya bisa dari desainnya, kemudian bisa dari sifat-sifat yang tadi optiknya, mungkin magnetiknya, kemudian sifat elektroniknya itu masih banyak yang belum dieksplor ya. Dan karena masih banyak yang belum diketahui, itu peluang untuk mengembangkan riset itu terbuka. Ya kan? Mengapa? Karena kita kan berlomba-lomba memahami fenomena nanopartikel. Ya, orang yang pertama membuka atau istilahnya apa ya, membuka jalan untuk penelitian orang lain itu mestinya akan menjadi leader kan. Ya ini belum yang sifat elektroniknya belum dieksplor kan. Ya kan seperti misalnya untuk sifat semikonduktornya misalnya kan sifat superkapasitor ya. Bahkan sampai energy storage ya belum dieksplor. Nah, itu mungkin ini ya. Ya, terima kasih. Masih banyak celah untuk bisa dilanjutkan ini ya Pak, dieksplor lagi nih ya Pak. Ya, betul. Matur nuwun Bapak untuk sharingnya hari ini. Ya, sama-sama. Saya senang bisa sharing ya. Kalau ilmunya nggak di-sharing hanya berhenti sampai paper gitu kan, nggak ada yang baca nanti. Yang baca malah orang luar negeri untuk disitasi. Kalau yang dalam negeri malah tidak itu kan. Jadi lebih baik kalau kita share ya. Ya, semakin kita share, semakin banyak apa istilahnya pemikiran ya, banyak ide nanti ya. Semakin kita share, semakin banyak ide. Baik, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada MC terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dian atas kesempatannya. Ya, tibalah kita di penghujung acara. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roto atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga kedepannya bisa kita aplikasikan begitu khusus untuk mahasiswa kimia UNSUD sendiri. Mungkin sebelum saya tutup acaranya, silahkan kepada para peserta untuk mengisi presensinya pada link yang telah dicantumkan di kolom chat. Tak lupa juga kami persilakan kepada Bapak Roto maupun Ibu Windy untuk mengisi presensi yang telah disediakan juga. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.